Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Iqbatul Julaiha, NRP 0820040033 dari kelas TP5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar 1 saya untuk evaluasi tengah semester metode elemen hingga praktek. Yang pertama yaitu deskripsi soal, sebuah tangki oli darurat emergency loop oil tank yang digunakan untuk mensuplai oli ke poros turbin uap diletakkan pada ketinggian dengan ditopang struktur truss seperti pada gambar di bawah ini. Tangki memiliki volume VV liter dan oli memiliki massa jenis 900 kg per meter kubik, sedangkan berat tangki kosong adalah 500 kg. Truss terbuat dari baja dengan modulus elastisitas E sama dengan 210 GPa dengan yield stress 420 MPa. Luas penampang A sama dengan PP meter persegi dan panjang LL dengan satuan meter dan gravitasi dengan nilai 9,81 meter per second kuadrat. Jika diasumsikan bahwa keempat titik nodal di puncak truss menerima beban yang sama dari tangki, tentukan gaya reaksi di tumpuan, displacement di setiap titik nodal, tegangan di setiap elemen, dan apakah material mengalami kegagalan, dan jelaskan. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui panjang truss dengan nilai 3,47, luas penampang dengan nilai 0,00028 meter persegi, dan volume sebesar 4.733,33 liter dan fluida dengan massa jenis 900 kg per meter kubik dan berat tangki dengan 500 kg serta modulus elastisitas 210 GPa dan yield stress 420 MPa. Nah, untuk yang kedua yaitu sifat material dan dimensi batang. Material dari dua elemen tersebut adalah steel atau baja dengan nilai modulus elastisitas sebesar 210 GPa dan dengan ukuran luas penampang 0,00028 meter persegi. Untuk yang selanjutnya adalah model mesh dan model mesh dua dimensi dan gambar model truss. Nah, ini merupakan geometri dari soal tadi yang digambar melalui software Salome. Selanjutnya, untuk ukuran panjang penampang dapat kita cek dengan minimum distance between two object dengan panjang penampang 3,47 setiap rusuknya. Selanjutnya, model mesh-nya dari gambar tadi dan mesh ini didapat juga dari software Salome. Mesh ini digrupkan menjadi dua yaitu force dan support. Force ini merupakan bagian yang atas dan support ini merupakan bagian yang bawah. Selanjutnya, hasil analisis gaya reaksi pada tumpuan. Gaya reaksi pada tumpuan yang merupakan fixed support berada pada titik nodal 1, 3, 5, dan 7 dengan hasil sebesar 11.673,89 Newton yang bernilai positif karena sesuai dengan arah gaya yang diberikan merupakan ke arah bawah yang dinilaikan menjadi negatif. Gaya aksi yang diberikan juga tertulis dari DAT dari file simulasi yang ada pada Kalkulik. Tabel ini merupakan data yang didapat dari DAT dari file Kalkulik dengan titik noda 25, 26, 27, dan 28 dengan nilai dari gaya aksi sebesar minus 11.673,89 Newton dengan nilai negatif dikarenakan arah gaya dari beban ke arah bawah. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari hasil simulasi nilai dari gaya aksi dan gaya reaksi adalah sama. Perbedaan antara gaya aksi dan gaya reaksi adalah pada bagian arah yang disimbolkan ke arah atas positif dan ke arah bawah negatif. Yang selanjutnya displacement. Gambar displacement ini didapat dari software ParaView.
Dari gambar ini dapat dilihat bahwa nilai pergeseran atau displacement dari truss yang dimodelkan dengan warna kontur merah memiliki nilai terbesar dan warna biru merupakan nilai terkecil. Pada bagian atas yang merupakan tempat atau titik menjadi distribusi pembebanan dari tangki, digambarkan dengan warna yang berwarna merah. Karena dalam hal ini, daerah tersebut adalah titik di mana menumpuk beban secara merata adalah 4 titik. Dalam salah satu titik penyangga mempunyai nilai pergeseran terbesar dikarenakan titik pada bagian penyangga yang menjadi rangka tambahan dalam model truss. Titik tersebut memiliki nilai displacement yang besar karena dipengaruhi dari distribusi gaya pada titik yang menumpuk beban secara langsung. Nah, pada bagian tengah nilai displacement lebih kecil dengan titik bagian yang atas. Hal ini dikarenakan gaya aksi sudah berkurang pada bagian bawahnya. Gaya ini dibagi dalam rangka-rangka yang sudah dibuat dalam model truss. Hal ini juga terlihat pada bagian terbawah dari model truss. Bagian bawah merupakan bagian nilai displacement terkecil. Gaya yang diberikan semakin tereduksi dan bagian bawah tidak memberi dampak sangat besar terhadap nilai displacement dari model truss tersebut. Nah, dari hasil yang dilihat pada simulasi ini di titik pada rangka model truss dapat disimpulkan bahwa semakin ke bawah bagian dari model truss atau semakin jauh dari titik-titik beban nilai displacement semakin mengecil. Untuk yang selanjutnya yaitu tegangan normal. Gambar ini merupakan hasil visualisasi dari tegangan normal yang bekerja pada model truss. Penggambaran hasil dari nilai tegangan normal yang bekerja divisualisasikan dengan kontur warna merah, biru dengan warna kontur warna merah, warna biru dengan nilai terkecil, dan warna merah ini merupakan nilai terbesarnya. Jadi warna biru ini merupakan nilai terkecil dan warna merah merupakan nilai terbesar. Hasil dari simulasi didapat pada truss yang menyangga secara tegak lurus atau truss yang tegak dengan titik support memiliki gaya tegangan yang tinggi. Pada bagian rangka truss yang menyilang, pada tengah persegi dari model truss, titik ataslah yang mendapatkan gaya tegangan yang lebih besar dibandingkan dengan titik yang berada di bawah. Hal ini karena dua titik tersebut merupakan titik-titik yang lebih dekat dengan titik beban. Pada titik beban digambarkan bahwa warna tegangan normal sesuai dengan gaya aksi yang diberikan. Titik satu bawah dalam model truss tidak mendapat gaya tegangan normal yang besar. Dalam hal ini, gaya tegangan mengarah pada truss utama sebanyak 4 buah yang berdiri tegak. Nah, dapat disimpulkan bahwa 4 bagian utama yang tegak lurus dengan titik beban akan mengalami gaya yang lebih besar dibandingkan elemen yang bersilang. Titik yang berdekat dengan 4 elemen utama yang tegak akan lebih besar gayanya dibandingkan dengan titik yang terhubung dengan elemen yang horizontal. Gaya tegangan normal akan terbagi menyeluruh dalam setiap titik dengan pembagian yang merata. Stres sebesar 420 MPa, apakah material dari elemen tersebut mengalami kegagalan? Nah, material mempunyai kemungkinan sangat kecil mengalami kegagalan, karena gaya tegangan yang bekerja pada modul truss terbesar adalah 13 MPa yang ada pada 4 elemen utama yang berdiri tegak dan tegak lurus dengan distribusi gaya aksi. Sekian presentasi dari tugas besar 1 saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.